Kobbie Mainoo tak moncer bermain di posisi yang tak natural, dan Manchester United sama sekali tak bisa membalas usai tertinggal dari Crystal Palace. Banyak yang mengira Manchester United akhirnya berada di jalur yang tepat untuk keluar dari masa krisis. Tapi mereka kembali terseret nestapa usai lagi-lagi dipecundangi di kandang sendiri. Kali ini di tangan Crystal Palace, armada Ruben Amorim berkesempatan mencatatkan kemenangan beruntun untuk pertama kalinya musim ini. Tapi malah takluk 2-0 di Old Trafford gara-gara brace babak kedua Jean-Philippe Mateta. Ini adalah kekalahan kandang ke-7 mereka musim ini, menyamai rekor terburuk mereka di Liga Premier Inggris. Man United tengah mencatatkan 3 kemenangan beruntun lintas kompetisi dan, setelah sukses memainkan Kobbie Mainoo sebagai nomor 10 kontra FCSB di Liga Eropa, Amorim bereksperimen lebih bablas lagi dengan menempatkannya sebagai ujung tombak dan mencadangkan Rasmus Højlund serta Joshua Zirkzee. Mainoo mungkin membuka laga dengan impresif, menciptakan peluang untuk Alejandro Garnacho dan menggetarkan tiang Palace hasil pergerakan Amad Diallo. Tapi itu satu-satunya momen cemerlang tuan rumah di babak pertama, dan mereka tercatat gagal mencetak gol di babak pertama untuk kali ke-10 dalam 11 pertandingan lintas kompetisi. Sementara itu lini belakang setan merah keropos, sehingga Palace bisa menciptakan 3 peluang bersih sebelum turun minum. Daniel Munoz menyelinap di belakang Diogo Dalot tapi tandukannya melambung. Sundulan Ismaila Sarr juga melebar, dan Andre Onana dipaksa menyelamatkan usaha Mateta. Mateta akhirnya memecah kebuntuan di babak pertama, dengan menceploskan rebound hasil sundulan Maxence Lakoh. Nasibmu makin merasa ketika Lisandro Martinez ditanduk keluar karena cedera, dan penderitaan makin paripurna ketika Mateta masuk papan skor lagi di menit ke-89, terlambat melakukan pergantian, dan pergantian yang ia lakukan juga tak berdampak apa-apa. Tak bisa lagi bersembunyi dari fakta bahwa Man United asuhannya jadi pecundang di 5 kali dari 6 laga kandang terakhir di EPL. Cedera lutut Lisandro Martinez tambah penderitaan Manchester United. Martinez ditanduk keluar lapangan sambil menangis setelah mengalami cedera lutut parah saat United kalah di kandang sendiri melawan Crystal Palace. Man Utd kalah 2-0 dari Palace. Martinez menderita cedera lutut bisa jadi absen lama. Apa yang terjadi? Pada menit ke-77 pertandingan hari Minggu, 2/2, di Old Trafford, Martinez mengalami cedera lutut saat mencoba mengalahkan Ismaila Sarr untuk mendapatkan umpan terobosan, dan ia pun menggeliat kesakitan di lapangan. Segera menjadi jelas bahwa pemain Argentina itu tidak akan dapat melanjutkan pertandingan, dan ia bahkan tidak dapat meninggalkan lapangan sendirian karena rasa sakitnya. Tim medis United membawa Martinez keluar lapangan dan ia menangis saat dibawa ke lorong untuk pemeriksaan lebih lanjut, membuat para pendukung khawatir bahwa ia kini akan absen lama. Gambaran besar cedera terbaru Martinez terjadi 12 bulan setelah ia terkilir ligamen kolateral medial di lututnya saat pertandingan melawan West Ham. Akibatnya, ia absen di sebagian besar paruh kedua musim 2023/24, tetapi kembali menjadi pemain kunci bagi United musim ini, dengan mencatatkan 32 penampilan di semua kompetisi. Apa kata Ruben Amorim? Manajer United Ruben Amorim memberikan kabar terbaru yang tidak menyenangkan tentang Martinez setelah pertandingan, dengan mengatakan kepada wartawan, "Lika sangat penting bagi kami, bukan hanya sebagai pemain tetapi juga karakternya. Saya pikir ini situasi yang buruk. Mari kita tunggu untuk menilai keadaan." Tahukah Anda, United kalah 2-0 melawan Palace, dengan Jean-Philippe Mateta mencetak kedua gol bagi tim tamu. Hasil akhir membuat United telah menjalani 4 pertandingan liga tanpa gol melawan lawan yang sama untuk pertama kalinya sejak 1983. Itu juga merupakan kekalahan kandang ke-7 setan merah pada musim 2024/25, menyamai rekor terburuk klub di Liga Primer sepanjang musim yang dibuat di bawah David Moyes pada gelaran 2013/14. Berikutnya, Amorim berharap cedera terbaru Martinez tidak separah yang dikhawatirkan sebelumnya. Namun, ia hampir pasti akan absen pada pertandingan berikutnya pada hari Jumat, saat Leicester City bertandang ke Old Trafford untuk pertandingan putaran keempat Piala FA. Marcus Rashford segera tes medis di Aston Villa. Striker terlupakan Manchester United bakal dipinjamkan dengan opsi permanen 40 pound juta.
Rashford semakin dekat untuk dipinjamkan ke Villa, dengan United dilaporkan memasukkan opsi pembelian permanen di angka 40 juta pound. Rashford diasingkan dari Man Utd bakal dipinjamkan ke Aston Villa termasuk opsi pembelian 40 juta pound. Apa yang terjadi? Menurut Fabrizio Romano, Aston Villa telah sepakat dengan Manchester United untuk menanggung 70% dari gaji Marcus Rashford sebesar 325.000 pound per pekan sebagaimana mereka ingin meminjamnya selama sisa musim ini. Ada pula opsi pembelian permanen senilai 40 juta pound, 49,5 juta dolar, 48,8 juta euro, dengan kemungkinan kontrak selama 3,5 tahun. Tes medis juga telah dijadwalkan pada Minggu, 2/2. Gambaran besar Rashford mengisyaratkan bahwa ia ingin hengkang dari United 6 minggu lalu, tetapi hanya sedikit yang menduga pemain internasional Inggris itu akan dicoret dari tim selama hampir 2 bulan di tengah perseteruan yang sedang berlangsung dengan manajer Ruben Amorim. Namun akhirnya, setelah gagal pindah, dicoret dari skuad hari pertandingan, dan berbagai kabar palsu lainnya, pemain berusia 27 tahun itu tampaknya akan benar-benar hengkang dari Old Trafford. Tahukah Anda? Villa tengah mencari penyerang setelah menjual John Duran ke klub Liga Pro Saudi Al Nassr akhir bulan lalu. Jika terpilih, Rashford bisa bermain bersama rekan setimnya di Inggris Ollie Watkins di lini serang arahan Unai Emery. Berikutnya, waktu hampir habis bagi Villa, yang unggul 4 posisi dan 8 poin dari United yang berada di urutan ke-12, untuk menyelesaikan kesepakatan ini mengingat jendela transfer musim dingin ditutup pada pukul 11 malam pada Senin, 3/2 malam.